untuk memperjelas bahwa terang hanya berbuah kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Maka Paulus menganjurkan strategi untuk menunjukkan kebaikan Allah. Orang percaya harus menyingkapkan, telanjangi pekerjaan kegelapan yang tidak membuahkan hasil dengan menunjukkan alternatif yang benar untuk boleh dilihat, disaksikan oleh orang yang ada, orang banyak di sekeliling kita. Orang percaya dengan memperlihatkan buah terang yang muncul di ayat 9, ya, dapat memenangkan orang-orang dunia untuk beriman kepada Kristus. Jadi pelajaran kita untuk pekan ini adalah hidup bijaksana, living wisely. Dan ayat intinya terdapat di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Disebutkan, saya bacakan lagi ya, biar kita selalu fresh setiap hari. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Baik, untuk lanjutan di hari Selasa, maka izinkan saya untuk kembali boleh mereview apa yang telah kita pelajari di hari Minggu dan di hari Senin, yang didasarkan ayat-ayatnya pada ayat 1 sampai 10. Yang kita sudah pelajari kemarin, itu adalah sebuah ajakan bagaimana kita hidup bijaksana. Yang kita sudah dapatkan paling tidak ada dirangkum dalam 6 bagian atau 6 cara hidup. Yang pertama di ayat 1 disebutkan hidup meneladani, meniru, atau menurut Allah. Kemudian di ayat 2 disebutkan bahwa kita harus hidup dalam kasih. Kemudian ayat selanjutnya kita hidup kudus. Ya. Kemudian yang keempat, hidup bersyukur. Yang lebih baik kita mengucapkan kata-kata, ucapan-ucapan syukur. Kata lain, kita melihat ke belakang dan kemudian didapati bagaimana Allah begitu besar bagi kita. Itu yang patut kita syukuri gantinya. Yang kita ucapkan adalah hal-hal yang tidak senonoh. Kata-kata yang hampa. Kata-kata yang kosong, omong kosong. Apalagi hal-hal yang menyangkut dengan kecemaran dan juga percabulan dan yang lainnya. Kemudian yang kelima, hidup tidak terkontaminasi. Jangan disesatkan. Dan menjaga diri. Kita boleh bergaul dengan siapa saja. Tetapi ya untuk berkawan, kita harus memilih dengan siapa kita berteman. Kemudian yang keenam, panggilan untuk kita hidup sebagai anak-anak terang. Untuk hari ini, teksnya terambil di dalam Efesus pasal 5 ayat 11 sampai 14 untuk hari Selasa. Apa itu? Isinya adalah mengenai peringatan Tuhan. Jadi di ayat-ayat ini Paulus berulang kali menawarkan dua nasihat. Dan keduanya muncul secara bergantian untuk saling menyupport satu dengan yang lain. Kita akan bahas itu nanti. Sedangkan untuk besok hari Rabu, ayat 15 sampai 17. Ada ajakan Tuhan. Saya boleh sebutkan itu ada ajakan Tuhan yang pertama dalam pelajaran sekolah Sabat di minggu ini, di mana Paulus memberikan nasihat kepada jemaat Efesus untuk menyelesaikan bagian dengan minat berkelanjutan pada kemurnian seksual. Sedangkan untuk hari Kamis, ya, pada hari Kamis itu didasarkan pada ayat 18 sampai ayat 20.
Saya melihat ini juga adalah merupakan ajakan, boleh saya sebutkan itu adalah ajakan yang kedua, di mana Paulus memberikan nasihat kepada jemaat Efesus untuk kiranya boleh mengalami kehadiran dan kuasa Roh Kudus yang menjadi kunci untuk kemenangan. Oke, mari kita konsentrasi hari ini di ayat 11 sampai ayat 14. Itu adalah berbicara mengenai peringatan Tuhan. Karena judulnya di hari Selasa disebutkan bahwa bangunlah, hai kamu yang tidur. Oke, disebutkan di bagian awal, bacalah Efesus pasal 5 ayat 11 sampai 14. Mari temukan peringatan kuat apakah yang Paulus berikan di sini dan bagaimanakah ini berlaku untuk situasi kita pada saat ini. Saya tampilkan ayatnya seperti ini. Mulai dari ayat 11. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan gelap yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Ayat 12, sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat tersembunyi telah memalukan. Ayat 13, tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Ayat 14 terakhir, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Di dalam pelajaran sekolah sahabat kita, di dalam buku kita hari ini, telah menyebutkan bahwa untuk memahami Efesus pasal 5 ayat 11 sampai 14 itu sangat menolong untuk mengamati bahwa Paulus berulang kali menawarkan dua nasihat. Keduanya muncul secara bergantian. Dua hal itu adalah sebetulnya satu aja, tetapi ini menjadi sebuah kebalikannya. Ya. Yang pertama adalah menjalani gaya hidup yang memuliakan Allah sebagai anak-anak terang. Kemudian yang kedua, jangan menjalani gaya hidup yang tidak bermoral atau susila atau amoral secara seksual. Karena hal itu menantang Allah, memperlihatkan perbuatan kegelapan yang tidak berbuah. Nah, saya ingin untuk kita boleh lihat lebih detail untuk apa yang diperingatkan Tuhan di ayat 11 sampai 14 ini. Jadi ada kata don't di sana ya. Atau kata lain itu adalah peringatan jangan. Jangan apa? Jangan turut ambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Ya, sepantasnya kita yang sudah dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, maka kita harus menampilkan atau menunjukkan perbuatan-perbuatan terang. Jadi kita jangan lagi untuk balik, turut ambil bagian di dalam perbuatan-perbuatan gelap. Atau kata lain, kita harus menampilkan manusia baru, bukan lagi manusia lama. Mengapa? Nah, tentunya kita tahu mengapa. Itu adalah perbuatan dosa, itu adalah kejahatan. Berlawanan dengan sifat Allah dan juga terhadap hukum Allah. Atau kata lain tadi yang saya munculkan di slide sebelumnya, bahwa itu adalah menentang Allah. Bagaimana mungkin kita sudah berada di dalam terang, mengikut Tuhan, tetapi kita masih mempraktekkan kehidupan yang menentang Allah. Itu adalah sesuatu yang, itulah sebabnya ini satu peringatan, janganlah turut ambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan.
itu adalah dosa. Dan ayat 11 disebutkan di ayat itu bahwa tidak berbuahkan apa-apa. Ini bukan saja tidak berbuah apa-apa, tetapi justru itu akan merusak apa-apa. Ya. Jadi, tidak ada, sama seperti ketika Tuhan katakan, jangan khawatir. Itu tidak menambah sehasta jalan hidupmu. Kata lain bahwa itu useless. Tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Tapi apakah itu hanya sekedar tidak punya manfaat, tidak berbuah apa-apa? Justru dengan khawatir bukan tidak punya manfaat, justru merugikan. Karena dengan khawatir, usia ini bukan menambah, tetapi justru memperpendek. Sama halnya dengan peringatan yang Tuhan berikan melalui Paulus kepada jemaat Efesus. Dia tidak berbuahkan apa-apa, benar. Tetapi justru akan merugikan di sisi yang lain, karena bagaimana kita sebagai anak Tuhan, anak-anak terang, ya, apa yang kita tunjukkan kepada dunia jika kita masih melakukan, ambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Kemudian yang berikutnya disebutkan, menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Jadi peringatan jangan untuk lakukan itu adalah dosa melawan Allah, tidak membuahkan apa-apa, bahkan itu merugikan, ya. Dan kemudian itu adalah hal-hal yang memalukan, menyebutkan saja jangan, apalagi melakukannya. Di ayat 3 disebutkan bahwa percabulan dan rupa-rupa kecemaran disebut saja pun jangan di antara kamu. Luar biasa. Kalau saudara lihat, walaupun itu adalah merupakan nasihat di bagian akhir dan kemudian muncul di teks ini adalah untuk peringatan, bagaimana peringatan atau nasihat ini selalu terhubung satu dengan yang lain. Jadi ada seperti pengulangan-pengulangan. Dan jika ada pengulangan, berarti itu memang benar-benar ingin untuk tolong diperhatikan. Ya, sama seperti kepada anak-anak kita, ya. Kita tegur berkali-kali. Kalau mungkin orang tua masih merasa perlu sekali lagi, takut dia miss, takut dia lupa, kita ulangi lagi. Demikian juga untuk hal ini. Janganlah turut ambil bagian. Dan berikutnya yang keempat, berdasarkan ayat 4 dan ayat 6, ya, ayat 5, ayat 6, kita bahas kemarin, bahwa orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan ini, seperti disebutkan orang sundal, orang cemar, mereka tidak mendapat tempat di dalam kerajaan Kristus atau Allah. Mengapa ini dosa? Tidak membuahkan apa-apa, justru merugikan, ini memalukan, tidak ada tempat di dalam kerajaan Allah. Perbuatan-perbuatan itu tidak ada tempat di dalam keluarga Allah, orang-orang kudus. Bahkan di ayat 6 disebutkan bahwa murka Allah itu disediakan kepada yang melakukan perkara-perkara, perbuatan-perbuatan demikian. Jadi peringatan Tuhan yang pertama adalah jangan, ya. Kemudian yang kedua, mari kita lihat, kalau tadi jangan, maka inilah berikut ini adalah apa yang Tuhan ingatkan untuk harus dibuat. Ya, yang pertama didasarkan pada ayat yang ke-11 disebutkan bahwa telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Secara otomatis kita tidak mungkin menelanjangi, justru semakin memperkuat pengaruh dari perbuatan kegelapan itu jika kita melakukannya. Ya kan? Wah, kita lebih bersinergi dengan perbuatan kegelapan jika kita melakukannya. Kita harus jangan lakukan, bahkan kita harus buat itu menjadi kontras.
Kata lain, kita harus nyatakan bahwa perbuatan-perbuatan itu, inilah perbuatan itu, dan itu adalah perbuatan gelap. Bagaimana kita mau tunjukkan itu gelap kalau kita sendiri melakukannya? Bagaimana kita menjadi saksi kepada dunia, tetapi kita sendiri melakukan perbuatan-perbuatan dunia. Jadi telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebuah pertanyaan muncul, tapi itu dijawab di ayat 13, dengan apa kita menelanjangi akan perbuatan-perbuatan kegelapan? Dikatakan ayat 13, segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Jadi, saudara, oleh terang, maka ya gelap, jika ada terang, maka akan tersingkap, ya, akan hilang kegelapan. Tetapi dalam konteks ini, maka dengan terang, maka akan terlihat ini hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang gelap. Kemudian yang kedua disebutkan bangunlah. Ini bagian ayat 14 itu disebutkan di bagian pelajaran sekolah sahabat kita di bagian bawah. Itulah merupakan sebuah pujian, nyanyian, atau puisi. Nah, walaupun ini menjadi puisi, tapi itu juga menjadi sebuah peringatan kepada kita. Peringatan Tuhan yang pertama, jangan lakukan atau ambil bagian, turut ambil bagian. Peringatan yang berikutnya adalah mari lakukan, telanjangi, kemudian bangunlah. Bangunlah, hai kamu yang tidur. Jika surat ini ditujukan kepada jemaat Efesus, Paulus sedang menunjukkan satu fakta. Bisa saja ada dari anggota gereja, anggota jemaat Efesus yang benar-benar tertidur. Saya pikir hal yang sama, pekabaran ini ditujukan kepada kita. Adakah kita adalah pribadi yang sedang tidur? Tuhan katakan, mari, yang perlu kita lakukan, telanjangilah, dan kemudian bangunlah. Bisa jadi Efesus sedang terbuai dengan kebiasaan lama, karena itu diingatkan untuk bangun. Jika posisi tubuh kita bangun, atau saat mana kita bangun, dari tidur kepada bangun, berarti kita memiliki kesadaran. Nah, berarti ajakan Tuhan untuk bangunlah, hai kamu yang tidur. Tuhan sedang mengajarkan atau mengajak, memberi peringatan kepada kita untuk mari sadarlah. Kita hidup di dunia yang berdosa. Janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini. Kesadaran ini perlu. Karena jika kita tidak sadar, tidur-tidur terus kita. Ya kan? Tapi dengan kita sadar, ya orang, saya tidak tahu pernahkah saudara tidur dan kemudian tiba-tiba bangun, saya di mana? Itu biasanya mungkin dengan melihat posisi, kondisi ruangan, ini kok seperti berbeda. Oh, ternyata saya lagi keluar kota dan bermalam di satu tempat. Biasanya demikian. Orang yang tidur tidak sadar, tetapi orang bangun, dia akan sadar. Jadi, disinilah kita boleh melihat bahwa Allah ingin kesadaran itu ada pada kita. Kemudian yang ketiga, ini sudah bagian yang terakhir, bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ya, ternyata tidak sekedar bangun dari tidur, tetapi juga bangkit. Saya melihat bahwa ini semakin dipertegas, tidak hanya bangkit dari berbaring, kemudian duduk, kita harus bangkit itu berarti kita harus berdiri dan mulai beraktivitas. Kata lain bahwa tidak hanya kita sadar, tetapi kita harus mulai bergerak. Bagaimana kita menelanjangi perbuatan-perbuatan kegelapan ini? Banyak orang sadar bahwa dunia sekeliling kita adalah jahat. Dunia di sekeliling kita adalah gelap.
tapi baru sekedar sadar, saudara. Ya. Nah, kita perlu bangkit. Kata lain, kita harus melakukan sesuatu, aktif bergerak. Kalau memang sadar, aduh, mati lampu ya. Apa yang harus saya buat? Kalau mungkin listrik mati, oke. Nggak ada yang bisa kita buat, walaupun pencet tombol itu berkali-kali, nggak akan mungkin nyala. Karena mati lampu, ya, PLN, electricity. Ya, mungkin ingin meneranginya dengan coba ambil, cari lilin, ya, pasang, supaya terang. Ya, itu adalah sebuah tindakan aktivitas. Jadi jika kita berbicara untuk bangkit, ya, kita harus melakukan sesuatu. Hanya melalui Kristus yang bercahaya atas pribadi, menjadikan pribadi tersebut terang yang akan menelanjangi perbuatan-perbuatan kecemaran dosa. Saya suka ini. Mengapa? Walaupun kita bangkit, ya, kita bangun, kita bangkit, melakukan sesuatu dalam menelanjangi akan perbuatan-perbuatan kegelapan, bukanlah usaha kita. Ingat, Kristus akan bercahaya atas kamu. Terang yang kemudian menjadi peran kita itu bukan semata-mata adalah dari kita dan kemudian dikondisikan oleh kita. Tetapi oleh karena Kristus yang ada dalam diri kita yang akan memaksimalkan, mengkondisikan untuk kita boleh menjadi terang. Bagus sekali, saudara, ya. Jadi tidak menyertakan usaha-usaha pribadi kita di dalam hal berbuat untuk menjadi terang atau untuk memuliakan Allah, tetapi biarlah Allah bekerja dalam diri kita. Nah, berarti saudara lihat di sini bagian terakhir saya sebutkan, hanya dengan kita bangun, memiliki kesadaran, kita bangkit dan mulai bergerak, barulah kita dapat melakukan pekerjaan misi Kristus. Atau dengan kata lain, barulah Kristus itu bekerja di dalam diri kita, bercahaya atas kita, dan kita menjadi terang bagi sesama. Orang percaya harus hidup di hadapan orang yang tidak percaya sebagai terang di dalam Tuhan dan sebagai anak-anak terang. Inti dari melakukannya adalah untuk dilihat, untuk memperjelas bahwa terang hanya berbuah kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Maka Paulus menganjurkan strategi untuk menunjukkan kebaikan Allah. Orang percaya harus menyingkapkan, telanjangi pekerjaan kegelapan yang tidak membuahkan hasil dengan menunjukkan alternatif yang benar untuk boleh dilihat, disaksikan oleh orang yang ada, orang banyak di sekeliling kita. Kemudian selanjutnya di dalam buku pelajaran sekolah Sabat disebutkan, sementara itu kita dapat menganggap bahasa puisi yang menantang dari ayat 13-14 sebagai pernyataan Paulus yang berani bahwa orang percaya dengan memperlihatkan buah terang yang muncul di ayat 9, ya, dapat memenangkan orang-orang dunia untuk beriman kepada Kristus. Kemudian selanjutnya, ada paragraf yang terakhir, ketika kehidupan orang merosot, disingkapkan oleh terang. Itu adalah peran kita. Orang-orang duniawi dapat melihat perilaku mereka apa adanya. Itu terjadi, terlihat. Tanpa masa depan dan mendatangkan murka tentunya bagi mereka, dan mengalami, ini yang diharapkan, mengalami transformasi dari kegelapan menjadi terang. Transformasi yang telah dialami oleh para pembaca surat Paulus di Efesus itu menjadi bukti mereka sendiri. Jadi bagaimana kita menyatakan bahwa kita berkuasa terhadap diri kita, tetapi kita sendiri rasanya kok kehidupan ini tidak jauh beda dengan orang dunia. Ya,
Nah, jadi dengan kita tampil bahwa kita pribadi yang sudah ditransformasikan, kita sudah diubahkan oleh kasih karunia Yesus Kristus, orang lain akan gampang melihat, kita menjadi saksi sendiri, kita menjadi bukti itu sendiri atas pekerjaan Allah dalam diri kita. Karena itu dihimbau untuk jangan turut ambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Di bagian belakang, bagian akhir, ini ada sebuah pertanyaan. Apakah yang harus kita buat dari puisi atau nyanyian pujian? Ya, yang tadi saya sebutkan, bangunlah, hai kamu yang tidur, ya, yang menggunakan bahasa yang berhubungan dengan kebangkitan orang mati di akhir zaman. Baik, untuk mengeluarkan seruan nyaring supaya bangkit dari tidur rohani dan mengalami kehadiran Kristus yang mengubahkan. Saya melihat bahwa bisa saja Paulus mengambil Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai 3, ada di sana dikatakan bangkit jadilah terang, ya. Nah, kita dapat melihat nyanyian pujian atau puisi Efesus pasal 5 ayat 14 bagian B yang bunyinya adalah bangunlah hai kamu yang tidur, bangkitlah, ya. Sebagai seruan yang kuat bagi orang-orang percaya Kristen untuk menyadari peran mereka sebagai misionaris, pembiasan atau kasih spread terang Kristus di dunia yang gelap. Nah, sebagai implementasi, kira-kira gaya hidup kita apakah yang mengungkapkan pekerjaan kegelapan apa adanya? Baik, saya pikir tentunya ada banyak perbuatan-perbuatan terang. Saya pikir tidak perlu untuk sebuah strategi. Tetapi simpelnya adalah, sederhananya adalah, apa yang Tuhan minta, apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan harapkan, lakukanlah itu dengan setulus hati, dengan penuh sukacita, dengan kerelaan untuk melakukannya. Dengan melakukannya, dengan sendirinya, ya kan? Maka kita menjalani gaya hidup yang kemudian akan mengungkapkan pekerjaan kegelapan di mana saja. Mungkin contoh nyata, hari Sabtu kita ke gereja. Orang lain mungkin tolak-toleh kita. Ini orang-orang ini kok kemana bawa Alkitab? Ya, misalnya di komunitas kita yang ada, yang lain mungkin merokok. Itu mungkin konteksnya ke Indonesia. Saya tahu yang di Amerika. Tapi yang saya atau yang lain kok tidak merokok atau minum-minum, ya akan ada sebuah pertanyaan, kenapa, dan kenapa? Atau dalam perkumpulan Maesa atau Minahasa, saya yakin di New Jersey ataupun di state-state lainnya juga ada. Wah, itu segala bentuk jenis, ya bukan makanan, tetapi hidangan itu ada. Dan nah, kalau mungkin orang Manado di sana ya sudah pada tahu, ini orang Advent pasti tidak makan ini. Tetapi jika kita di satu komunitas yang baru dan kemudian kita tunjukkan hal seperti itu, mereka akan bertanya, ada seperti dahaga, minat untuk mau cari tahu, kepo. Ya. Nah, disitulah bagaimana kita menyingkap pekerjaan kegelapan. Tetapi tentunya lebih kepada karakter, gimana integritas kita, kejujuran kita, ya, kebaikan kita, kasih sayang kita, dedikasi kita. Ini hal-hal yang boleh kita praktekkan untuk menyingkapkan akan hal ini. Oke, baik. Jadi pada kesempatan hari ini, pelajaran hari ini menunjukkan bagaimana Tuhan melalui Paulus memberikan peringatan mengenai kebiasaan lama, hampa, kotor, keji, sikap kita sebagai anak-anak terang, maka mari jalanilah gaya hidup yang memuliakan Allah sebagai anak-anak terang. Dan yang kedua, peringatannya adalah jangan menjalani gaya hidup yang tidak bermoral. Ya, lebih pada konteks ini, saya tidak tahu apakah
Tentu jadi antara kita tidak ada lah ya. Suka omongkan tentang pornografi ataupun yang lain. Tapi di zaman orang Efesus itulah hal yang luar biasa kali. Mengapa? Karena di sana juga ada dewi kesuburan. Dan itu adalah hal yang menunjukkan gentleman, menunjukkan hebatnya mereka. Percakapan itu luar biasa. Tetapi orang yang telah mengenal Allah sebaiknya itu ditanggalkan. Baik, demikianlah pembahasan hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita. Sekali lagi, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Biar kita boleh hidup secara bijaksana, mengikuti anjuran Tuhan bagaimana kita hidup secara bijaksana, dan memperhatikan juga untuk hari ini peringatan-peringatan yang Tuhan sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita.